Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini eh, kita bertemu dengan Zoom ya untuk mengkoordinasikan surat dari pusat ya terkait dengan percepatan penyelesaian TLHP ya. Memang eh, terkait dengan TLHP ini sudah berkali-kali ya surat ini disampaikan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang namanya sudah menjadi hasil pemeriksaan, maka itu akan terus eh, terus muncul dalam proses TLHP ya. Jadi ketika dia sudah menjadi hasil pemeriksaan, ini akan muncul terus TLHP-nya kecuali kalau kita sudah menyelesaikan TLHP tersebut ya. Nah, eh, ini merupakan TLHP terkait dengan temuan BPK ya, temuan BPK Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait dengan program BOS Madrasah ya. Program BOS Madrasah dalam hal ini di madrasah swasta ya. Nah, ini karena objek pemeriksaannya adalah di Kementerian Agama RI di pusat, di mana kita tahu bersama bahwa penyaluran dana BOS madrasah, khususnya madrasah swasta, itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendis di Kementerian Agama Pusat di Jakarta. Sehingga ketika mereka menjadi objek pemeriksaan, maka salah satu yang diperiksa adalah terkait dengan penyaluran dana BOP maupun dana BOS madrasah. Nah, objek pemeriksaan di sini itu adalah terkait dengan dana BOS madrasah di tahun anggaran 2022. Ya, kita saat ini sudah di 2025. Ya, nah ini sudah BPK ini sudah memeriksa dana BOS di tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Nah, nantinya tentunya Bapak Ibu yang disampaikan terkait dengan TLHP ini baru yang 2022. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga nanti bisa saja masuk di TLHP yang 2021, 2023, bahkan 2024. Kenapa? Karena tentunya ini terkait dengan kelalaian Bapak Ibu dalam melakukan pelaporan, khususnya pelaporan di aplikasi Erkam. Kenapa? Karena terkait dengan pemeriksaan dana BOS di pusat ini, sumber data yang digunakan itu adalah sumber data pada aplikasi Erkam, Bapak Ibu. Ya, jadi karena di Juknis BOS itu sudah jelas bahwa penatausahaan pelaporan terkait dengan penggunaan dana BOS itu menggunakan aplikasi Erkam. Maka yang menjadi sasaran pemeriksaan itu ada di aplikasi Erkam. Ketika Bapak Ibu tidak menyelesaikan pelaporan di aplikasi Erkamnya atau bahkan tidak menginput data laporannya di aplikasi Erkam, maka itu dinilai oleh BPK sebagai Bapak Ibu tidak melakukan pelaporan dana. Ya, meskipun dalam hal ini di real Bapak Ibu, di madrasah Bapak Ibu, dana bosnya sudah Bapak Ibu belanjakan. Sudah Bapak Ibu bayarkan. Dananya sudah habis. Tetapi karena kelalaian dari Bapak Ibu sendiri dalam menginput laporan di aplikasi Erkam, maka itu tidak dianggap sebagai laporan yang sah. Nah,
yang Bapak Ibu lapor-lapor di madrasah itu dianggap kurang sah, kurang valid. Kenapa? Karena jelas di Juknisbos sudah jelas bahwa seluruh mulai dari perencanaan, penatausahaan, sampai ke pelaporan itu menggunakan aplikasi Eircam. Jadi yang dilihat oleh BPK ini adalah yang di aplikasi Eircam. Sehingga Bapak Ibu ketika bertanya, kok temuan saya bisa sampai 60 juta, bisa sampai 20 juta. Itu kenapa? Itu karena senilai uang itu tidak ada di laporan Eircam-nya. Meskipun nilai uang yang tadi itu Bapak Ibu sudah belanjakan, sudah ada kwitansinya. Nah, ini yang perlu eh, kita selesaikan di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, eh, jadi di beberapa hari lalu, ya, di awal Juni kemarin, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, ya, bersurat ke kami tertanggal 5 Juni 2025 itu terkait dengan surat percepatan penyelesaian TLHP BPKRI Program BOS Madrasah tahun anggaran 2022. Nah, ini menindaklanjuti surat yang saya jelaskan tadi, yang dari 2024 itu, ya. Nah, di sini sehubungan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2022 ini Bapak Ibu agar segera melakukan penyelesaian pertanggungjawaban terkait dengan TLHP tadi. Nah, di surat ini ditegaskan langkah-langkahnya seperti apa Bapak Ibu untuk melakukan penyelesaian TLHP. Nah, di sini sudah disampaikan. Yang pertama, lembaga dalam hal ini madrasah ya, itu mengakses laman https://appmadrasah.kemenak.go.id lalu masuk menggunakan akun username atau password masing-masing atau SSO emis. Jadi setiap madrasah kemarin itu sudah diberikan username akunnya ya di aplikasi app madrasah ini. Ini aplikasi app madrasah ini bukan aplikasi yang baru karena di tahun-tahun sebelumnya itu Bapak Ibu sudah diminta untuk melengkapi data profil madrasah pada aplikasi app madrasah ini dan waktu itu sudah dikasih akunnya ya. Kalau tidak salah akunnya itu adalah NSM Bapak Ibu sendiri ya. Nah, kemudian passwordnya juga NSM. Tetapi bisa terjadi kemungkinan passwordnya itu sudah Bapak Ibu rubah ya atau operator lamanya sudah rubah. Nah, kalau memang username dan password aplikasi ini tidak bisa Bapak Ibu akses kembali ketika memasukkan NSM-nya Bapak Ibu ternyata tidak bisa login, maka silakan Bapak Ibu login menggunakan SSO emis. Artinya Bapak Ibu login menggunakan username pada aplikasi emis. Nah, ini caranya kalau Bapak Ibu mau login menggunakan SSO emis, terlebih dahulu Bapak Ibu login ke aplikasi emis dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan login ke aplikasi emis dulu, emis madrasah ya, yang akun staff. Bapak Ibu login dulu. Setelah Bapak Ibu berhasil login, baru Bapak Ibu masuk untuk login ke appmadrasah.kemenak.go.id. Nanti ketika Bapak Ibu klik login, itu otomatis akan terbuka menurut SSO emis yang Bapak Ibu sudah pakai. Jadi begitu caranya ya. Jadi langkah pertama, lembaga masuk ke aplikasi appmadrasah.kemenak.go.id. Oke. Nah, kedua, setelah Bapak Ibu berhasil login, ya, di menu aplikasi ada menu temuan bos, ya. Nah, nanti kita akan kita akan contohkan untuk salah satu madrasah, ya. Jadi yang kedua, setelah Bapak Ibu berhasil login, Bapak Ibu akan klik menu temuan bos. Nanti di menu temuan bos itu, ya, ada beberapa submenu, ya. Nah, khusus untuk lembaga yang sifatnya melengkapi dan menyetorkan LPJ, ya,
dia mau melengkapi dan menyetorkan LPJ, maka nanti pilih menu terkait dengan pelaporan LPJ. Nanti di situ Bapak Ibu diminta untuk mengupload beberapa dokumen, ya. Ada dokumen LPJ, ada dokumen SPTJB, surat pernyataan tanggung jawab belanja, ada dokumen BKU, buku kas umum, dan yang terbaru ada dokumen SPJ. Ya, dokumen SPJ itu ya seperti kwitansi-kwitansi itu. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang melakukan setoran ke kas negara, ya, jadi melakukan setoran ke kas negara, maka Bapak Ibu pertama itu mengajukan permohonan pembuatan kode billing. Nanti ada menunya itu, permohonan pembuatan kode billing. Kemudian nanti Bapak Ibu isi data yang diminta, kemudian Bapak Ibu lakukan pengajuan kode billing. Setelah Bapak Ibu lakukan pengajuan kode billing, maka dalam waktu eh, beberapa waktu, itu nanti Bapak Ibu akan dikirimkan bukti pembuatan tagihan PNBP, tagihan penerimaan negara bukan pajak, yang masa berlakunya itu 7 hari. Dan dikirimkan melalui email yang Bapak Ibu masukkan pada saat permohonan tadi di awal. Ya. Nah, nanti setelah ajukan permohonan, periksa email ya, dalam 1-2 hari periksa email. Nanti di email yang didaftarkan itu akan ada bukti tagihan PNBP. Nah, berdasarkan bukti tagihan PNBP itu Bapak Ibu kemudian melakukan pembayaran ya, melakukan pembayaran ke bank atau kantor pos atau ke retail pembayaran lainnya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran, maka resi atau bukti pelunasan itu diunggah kembali ke aplikasi madrasah tadi, ke app madrasah pada menu setor bukti pengembalian ke kas negara. Ya, jadi itu ada 2 pilihan. Ada yang terkait dengan menyetor laporan pertanggungjawaban, ada yang terkait dengan pengembalian ke kas negara. Ya, jadi harus diperhatikan. Nah, kemudian dalam surat Direktur KSKK tersebut itu juga ditegaskan terkait dengan apabila lembaga itu tidak melakukan penyelesaian LPJ atau pengembalian ke kas negara, maka di sini sampai dengan batas waktu tanggal 13 Juni. Ya, 13 Juni berarti besok ini. 13 Juni berarti besok karena sekarang sudah tanggal 12 ya. Jadi dikasih batas waktu sampai dengan 13 Juni, maka Direktorat KSKK itu akan menunda ya, akan menunda penyaluran BOS madrasah di tahun anggaran 2026 ini dan tahun anggaran selanjutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam list ketika tidak menyelesaikan pelaporan LPJ atau pengembalian ke kas negara tadi, maka Bapak Ibu akan ditunda penyaluran dana BOS madrasahnya di tahun 2026, bahkan di tahun-tahun selanjutnya, sampai lembaga menyelesaikan kewajiban melengkapi dan menyerahkan LPJ dan atau pengembalian ke kas negara. Nah, itu warning yang disampaikan oleh pusat. Jadi, ini harus menjadi perhatian Bapak Ibu agar sesegera mungkin untuk menyelesaikan hal ini. Ya. Nah, itu isi dari surat Direktur KSKK Madrasah ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke aplikasi untuk Bapak Ibu bisa menyimak langkah-langkahnya ya. Nah, di sini ingat bahwa aplikasinya adalah app https://
app.appmadrasah.kemenak.go.id. Jadi ini tampilan dari laman appmadrasah.kemenak.go.id ya. Jadi perhatikan, pastikan alamat ini benar ya. Ini ya. Nah, jadi appmadrasah.kemenak.go.id. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk, alamatnya sudah benar, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu klik di halaman login. Ya, di halaman login. Nah, di halaman login ini, Bapak Ibu silakan klik login. Ya, silakan Bapak Ibu klik login. Ya, nah, nanti untuk login, Bapak Ibu silakan masukkan NSM. Ya, passwordnya kalau masih sama, berarti passwordnya NSM juga. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah rubah, maka passwordnya bukan lagi NSM, tetapi password yang Bapak Ibu sudah rubah. Kalau password defaultnya itu username-nya NSM, passwordnya NSM. Ya. Nah, kalau misalkan username dan password ini Bapak Ibu juga lupa, maka Bapak Ibu silakan masuk menggunakan SSO Emis ini. Ya. Klik login SSO Emis Madrasah. Nah, ketika kita login SSO Emis, silakan Bapak Ibu masukkan username dan password Emisnya. Ya, username dan password Emisnya. Nanti klik login untuk masuk melalui aplikasi Emis. Ya, nah nanti otomatis akan login menggunakan aplikasi Emisnya. Nah, oke. Nah, sekarang karena saya punya username dan password, saya masuk menggunakan username dan password. Saya klik masuk. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk di aplikasi, nanti akan ada warning. Saya mencontohkan salah satu madrasah ini. Di sini akan ada warning nih. Anda mendapatkan notifikasi temuan bos sebesar 2.600.000. Nah, ini. Jadi akan ada otomatis warning temuan bosnya nilainya berapa. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik setor bukti tindak lanjut. Ya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu tidak salah tekan, dia hilang warningnya, maka Bapak Ibu bisa masuk ke menu temuan bos ini. Ya, ada menu temuan bos. Nah, ini ya, menu temuan bos. Ya. Nah, di menu temuan bos ini nanti ada submenu setor laporan pertanggungjawaban, ada submenu setor bukti pengembalian ke kas negara, ada submenu pengajuan pembuatan kode billing, ada submenu data tindak lanjut, dan ada submenu data kode billing. Ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan temuan Bapak Ibu. Ya. Kalau misalkan yang pertama tadi Bapak Ibu ingin menyetor laporan pertanggungjawabannya, maka Bapak Ibu pilih submenu setor laporan pertanggungjawaban. Klik di sini submenu setor laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini ketika Bapak Ibu berhasil masuk di submenu setor laporan pertanggungjawaban, nanti akan muncul form seperti ini Bapak Ibu. Ya, masukkan kode pos, nama kepala madrasah, NIK kepala madrasah, ya, NIK ya, bukan NIP tapi NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian telepon yang ada WhatsApp-nya, ya. Kemudian email dari madrasah. Oke. Kalau sudah dilengkapi datanya, klik tahapan selanjutnya. Nah, setelah di tahapan selanjutnya, di sini ada 4 tab, ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada 4 tab.
Tab pertama, unggah laporan pertanggungjawaban LPJ 1 tahun anggaran. Tab kedua, surat pernyataan tanggung jawab belanja SPTJB 1 tahun anggaran, tahap 1 dan tahap 2 yang dibubuhi materai 10.000. Kemudian yang tab ketiga, buku kas umum BKU 1 tahun anggaran. Tab yang keempat, dokumen SPJ 1 tahun anggaran. Ya, dokumen SPJ 1 tahun anggaran. Nah, jadi ada 4 tab yang harus Bapak Ibu lengkapi dokumennya. Oke, kita mulai dari tab pertama. Bapak Ibu, di tab pertama ini Bapak Ibu mengunggah LPJ. Nah, madrasah ini, karena ini kan temuan 2022, di tahun 2024 kemarin, itu kan ada surat tuh untuk menyelesaikan TLHP yang sama di aplikasi yang sama. Sehingga ada madrasah yang memang sudah mengupload LPJ-nya. Nah, contoh madrasah ini, dia sudah mengupload LPJ-nya nih. Nah, kita coba cek LPJ yang dia upload. Ya, jadi LPJ yang dia upload. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, ini setelah saya periksa, jadi LPJ ini sudah sesuai, ya. Bapak Ibu mengupload bagi madrasah-madrasah yang sudah mengupload ataupun belum mengupload, itu bisa diperhatikan LPJ ini, ya. Jadi format LPJ memang seperti ini, ya. Nah, ini tentunya LPJ ini itu diambil dari aplikasi Erekam, ya, diambil dari aplikasi Erekam. Nah, di sini eh, kalau memang di aplikasi Erekamnya Bapak Ibu belum ada, maka silakan dibuatkan LPJ manual sesuai dengan format seperti ini. Nah, LPJ yang dibuat itu 1 tahun anggaran. Maka yang namanya LPJ itu dibuat setiap bulan. Berarti ada 12 dokumen LPJ. LPJ bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, sampai dengan bulan Desember. Ya. Nah, ini harus diperhatikan nih LPJ-nya ya. Jadi LPJ-nya itu per bulan nih. Ya. Ini LPJ bulan Januari. Di sini saldo awalnya belum ada. Ya. Karena memang di Januari itu rata-rata madrasah belum menerima dana BOS. Nah, di sini mengetahui kepala madrasah dan bendahara. Ini LPJ bulan Januari. Selanjutnya di LPJ bulan Februari. Ini juga sama, masih kosong. Karena di Februari itu belum menerima dana BOS di tahun anggaran 2022. Nah, kemudian LPJ bulan Maret juga masih kosong. Karena madrasah tersebut belum menerima dana BOS di bulan Maret. Ya. Jadi meskipun Bapak Ibu belum terima dana, itu LPJ-nya tetap dibuat Bapak Ibu, ya. Jadi Januari, Februari, Maret, meskipun dana BOS-nya belum diterima, maka tetap LPJ-nya dibuat, ya. Isiannya kosong, ya. Mengetahui kepala madrasah dan bendahara. Ya, oke. Nah, capnya sebenarnya cukup di kepala madrasah. Ya, stempelnya ini. Kemudian yang keempat, LPJ bulan April. Nah, kalau dilihat LPJ madrasah ini, bulan April itu dana bosnya sudah ada. Ya, jadi saldo awalnya 0, penambahan dana bosnya senilai 34.100.000 ini. Kemudian pengurangannya, artinya transaksi pembayaran yang dilakukan di bulan April ini senilai 14.987.000. Saldo akhir ini 19.113.000. Jadi pengisian LPJ ini kalau dia di aplikasi Erekam akan otomatis Bapak Ibu. Tetapi kalau dia manual, maka pengisian ini harus mengikuti rujukannya di BKU. Ya, di BKU itu kan ada kolom penambahan
ada kolom pengurangan, ada kolom saldo akhir. Nah, menyesuaikan dengan itu. Ya, penambahannya berapa, pengurangannya berapa, saldo akhirnya berapa. Nah, ini yang terkadang suka kita bingung di sini, yang di poin 2 nih. Keadaan kas pada akhir bulan. Uang tunai di brankas. Di sini 19.113. Artinya dana bos yang masuk 34.100 itu dia tarik semua dari bank. Sehingga saldo di banknya 0. Sehingga ketika saldo di bendahara di brankas madrasah itu 34.100, pengurangannya 14 juta lebih, maka sisanya 19.113.000 ini ada di tangan bendahara, ada di brankas madrasah. Sedangkan di bagian kedua ini, uang di rekening bank ini 0 karena memang ditarik seluruhnya. Nah, kalau madrasah Bapak Ibu berbeda, tarikan uang di bank itu tidak seluruhnya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, maka perhatikan penginputan uang di rekening bank ini. Bapak Ibu harus juga selain memperhatikan BKU, Bapak Ibu juga harus memperhatikan apa namanya? Buku rekening, ya. Buku rekening atau rekening koran di bulan berjalan. Contoh ini LPJ bulan April. Maka lihat rekening koran di bulan April itu saldonya berapa? Itu adalah saldo di rekening bank. Nah, jumlah kas ini harus sama dengan saldo akhir. Ya, jangan sampai keliru Bapak Ibu. Jumlah kas ini harus sama dengan saldo akhir. Jadi kalau misalkan di sini 19.113 ada di uang tunai di brankas, uang di rekening bank 0, maka totalnya sama dengan saldo akhir tadi. Tapi kalau misalkan di rekening bank ini ada 5 juta, maka uang tunai harusnya ada 14 juta. Sehingga 14 juta tambah 5 juta jadinya 19 juta. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai keliru dalam membuat LPJ. Terutama Bapak Ibu yang LPJ-nya manual. Ya, tidak diambil dari aplikasi Aircam. Kalau diambil dari aplikasi Aircam itu sudah otomatis. Ya, tidak perlu disesuaikan lagi. Nah, kemudian di sini di bagian ketiga selisih kas saldo akhir BPK 1A kolom 6. Nah, ini 1A kolom 6 ini 19.113. Jumlah kas 2.3 19.113. Selisih kasnya 0. Nah, ini harus diperhatikan nih. Normalnya selisih kas itu harus 0. Kalau dia tidak 0, maka itu harus dijelaskan kenapa ada selisih kas. Contoh di bab di 5 ini ada penjelasan selisih kas. Nah, kalau yang di 4 ini tidak perlu diisi karena Bapak Ibu madrasah swasta. Ya, itu dikosongkan saja. Ya, karena tidak ada rekonsiliasi wakfa, UP itu tidak ada. Jadi 4 ini dikosongkan, 5 ini diisi penjelasan selisih kas jika ada. Ya, di bagian 3.3 ini kalau dia 0, maka ini juga dikosongkan saja. Ya, itu. Kemudian di tanda tangan kepala madrasah, kemudian bendahara tanda tangan, stempel di kepala madrasah. Nah, selanjutnya LPJ bulan Mei. Sama. LPJ bulan Mei berarti saldo awalnya adalah saldo akhir bulan sebelumnya. Ya, di bulan April saldo akhirnya 19.113.000, maka saldo awal bulan Mei itu juga 19.113.000. Ini harus diperhatikan nih, jangan sampai tidak sinkron antara saldo akhir bulan sebelumnya dengan saldo awal bulan berjalan. Nah, itu tidak boleh kalau berbeda, harus sama, ya. Kemudian di penambahan, kalau tidak ada penambahan dana bos, maka dikosongkan. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan, penambahan di sini maksudnya adalah penerimaan dana ya, bukan Bapak Ibu tarik dana. Misalkan dari bank, ada uang di bank
disisakan 5 juta tadi Bapak Ibu tarik. Masukkan sebagai penambahan. Itu keliru Bapak Ibu. Nanti pasti pembukuannya kacau. Dimaksud dari penambahan ini adalah penerimaan dana di rekening. Bukan mutasi antar rekening. Atau mutasi rekening ke tunai. Ya, itu harus diperhatikan. Jadi penambahan ini adalah ketika dana masuk. Nah, kalau tidak ada penambahan, 0. Kemudian pengurangan adalah transaksi di bulan berjalan. Lihat di BKU. Oh, total transaksi pembayaran, pengeluaran itu berapa? Contoh di madrasah ini, pengeluarannya 5.460.000. Berarti saldo akhirnya adalah saldo awal tadi ditambah penambahan dikurangi pengurangan. Jadinya 13.653.000. Nah, nanti sama nih. Uang tunai di berangkas 13 juta sekian karena di bank sudah ditarik habis. Jumlah kas sekian. Saldo akhir 13 juta sekian. Jumlah kas 13 juta sekian. Selisih kas 0. Nah, ini sudah benar. Nah, lanjut lagi ke LPJ bulan Juni. Nah, LPJ bulan Juni, saldo awalnya adalah saldo akhir bulan Mei. Saldo akhir bulan Mei 13.653.000. Di sini ya, penambahannya tidak ada, pengurangannya ada. Lihat di BKU, pembayaran, pembelian, ya. Ternyata pengurangannya 13.653.000. Saldo akhirnya adalah saldo awal ditambah penambahan dikurangi pengurangan. Ya, jadi saldo akhirnya 0 di sini. Maka uang tunai di berangkas 0, uangnya sudah selesai, rekening bank juga 0, jumlah kas 0, saldo akhir 0, jumlah kas 0, selisih kas 0. Nah, artinya bahwa di bulan Juni ini dana tahap 1 sudah selesai dibelanjakan. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian untuk tahap 2-nya. Nah, ini berarti tahap 2 dimulai dari bulan Juli. Bulan Juli saldo awalnya 0. Kenapa? Karena saldo akhir bulan Juni 0. Tapi kalau misalkan saldo bulan Juni itu tidak 0, maka saldo akhir bulan Juli itu harus diisi sesuai dengan saldo akhir bulan Juni. Kenapa? Karena sesuai dengan juknis BOS bahwa penggunaan dana BOS di tahap 1 itu maksimal 80%. Artinya tidak harus 100%. Bisa saja ada sisa dana 20%. Ya. Nah, di juknis kan sampaikan begitu. Berarti bisa jadi kemungkinan ada saldo tahap 1 yang tidak habis dipakai di bulan Juni. Maka dipakai di tahap 2 di bulan Juli. Berarti kalau kasus seperti itu, maka apabila ada saldo akhir di bulan Juni, maka diisi sebagai saldo awal bulan Juli. Ya, ini harus dipahami Bapak Ibu. Ya, makanya perlu diperhatikan alur kas di BKU-nya. Nah, di sini ada penambahan, pengurangan, saldo akhir. Nah, kasus di madrasah ini di bulan Juni sudah 0 saldo akhirnya. Maka di bulan Juli 0. Penambahan 0, pengurangan 0, semuanya 0. Tapi tetap dibuat meskipun transaksinya ocong. Ya. Kemudian bulan Agustus sama. Saldo akhir bulan Juli 0, maka saldo awal bulan Agustus juga 0. Penambahan juga 0, pengurangan 0, maka semuanya 0. Tetapi tetap dibuat saldonya, tetap dibuat LPJ-nya. Ya. Karena di juknis BOS sudah jelas bahwa meskipun tidak ada transaksi, pembukuan tetap dilakukan pada bulan berjalan. Nah, selanjutnya di bulan September juga sama. Tidak ada transaksi, tetapi LPJ-nya tetap dibuat dengan nihil, ya, dengan keterangan nihil. Nah, nanti di bulan Oktober, ketika ada transaksi dana BOS pencairan tahap 2, maka LPJ-nya bulan Oktober, saldo awalnya 0, karena saldo bulan sebelumnya 0. Kemudian penambahannya itu di 23 juta sekian. Ini yang harus diingat Bapak Ibu ya. Yang namanya dana masuk itu masuk sebagai penambahan. Karena masih ada saya lihat di madrasah masuknya di saldo awal. Nah ini keliru Bapak Ibu ya.
Jadi ketika dana masuk, itu masuk di penambahan. Saldo awal itu adalah saldo akhir periode sebelumnya. Ini harus diperhatikan. Ya. Nah, ini penambahan, kemudian pengurangan. Pengurangan itu tadi adalah nilai di BKU jumlah seluruh transaksi pengeluaran, ya, pembayaran, pembelian, ya. Nah, kemudian saldo akhir berarti saldo awal tambah penambahan kurang pengurangan dapat saldo akhir. Nah, di madrasah ini saldo akhirnya 4 juta. Maka uang tunainya juga 4 juta. Uang rekening bank 0. Karena dana masuk 23 juta sekian itu langsung ditarik habis. Tidak ada uang lagi yang ditaruh di bank. Maka saldo di rekening bank 0. Jumlah kasnya 4 juta sekian. Di bagian ketiga selisih kas, saldo akhir 4 juta sekian. Jumlah kas 4 juta sekian, selisih kasnya 0. Ya, maka penjelasan selisih kas juga 0. Nah, untuk LPJ bulan November, saldo awalnya adalah saldo akhir bulan Oktober. Saldo akhir bulan Oktober 4.300.000 sekian, maka saldo awal bulan November 4.300.000 sekian juga. Nah, kemudian penambahannya. Nah, ini ternyata ada penambahan ya dana BOS ya di tahap kedua ya di bulan November senilai 10.571.000 ya. Nah, tadi masuk 23 juta, kemudian masuk lagi 10 juta ya. Bisa terjadi seperti itu? Bisa, karena memang di kebijakan di tahun 2022 kemarin tahap 2 itu dicairkan 2 kali. Ya, kalau kita lihat di tahap pertama tadi nilai dana bosnya itu kan berapa mereka terima ini? 34 juta. Nah, 34 juta 100 ini di bulan Oktober itu baru dicairkan 23 juta sekian. Nah, sisanya dicairkan di pusat itu di bulan November, pencairan keduanya. Nah, berarti di sini masuk sebagai penambahan, ya. Nah, kemudian ada pengurangan, ada saldo akhir, selisih kasnya 0. Lanjut di bulan Desember, saldo awalnya adalah saldo akhir bulan November, 11 juta sekian. Kemudian penambahannya tidak ada, pengurangannya 11.035.000 ini saldo akhirnya 0. Nah, ini. Jadi selisihnya di bulan Desember itu harus 0 ya, saldo akhirnya. Karena kalau saldo akhir di bulan Desember itu masih ada dananya, maka sesuai dengan Juknis BOS itu harus dikembalikan ke kas negara. Nah, ini kita akan lihat nih. MTS Nur Salam ini dia ada temuan. Nah, ini temuannya di mana? Nah, kita akan coba cek datanya. Ini LPJ. Jadi LPJ itu dibuat 1 tahun mulai bulan Januari sampai ke Desember dengan memperhatikan BKU dan rekening koran atau buku rekening. Ya, pastikan di LPJ bulan Desember itu saldo akhirnya sudah 0 ya dan tidak ada selisih kas. Nah, oke. Itu terkait dengan LPJ ya. Nah, di bagian LPJ ini, Bapak Ibu mohon yang diunduh cukup LPJ saja. Karena ada madrasah lain setelah saya cek, dokumen yang lain juga diunduh di bagian LPJ. Jadi kalau ada dokumen lain yang diunduh di bagian LPJ, dihapus saja di tombol remove ini. Ya, dihapus. Karena di sini hanya yang diupload adalah LPJ-nya saja. Ya, harus diperhatikan itu. Jadi kalau ada dokumen-dokumen lain selain LPJ itu dihapus. Oke. Kemudian yang kedua di SPTJB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Nah, SPTJB ini tentunya formatnya sudah Bapak Ibu ketahui bersama pada saat pengajuan pencairan dana BOS itu Bapak Ibu selalu membuat yang namanya SPTJB. Nah, format SPTJB seperti ini
ya, yang bertanda tangan di bawah ini nama siapa, jabatan kepala madrasah dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan keputusan dan PKS bahwa Bapak Ibu menerima dana BOS senilai sekian dalam 1 tahun tentunya. Nah, dengan ini menyatakan nomor 1 sampai dengan bulan Juni. Ini berarti tahap 1. Ya, ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Kalau SPTJB tahap 1 berarti sampai dengan bulan Juni. Telah menerima pencairan dana BOS tahap 1 dengan nilai bantuan sebesar sekian. Ya, nilai bantuan pada tahap 1. Nah, kemudian jumlah dana yang diterima sekian, dana yang digunakan sekian, sisa dananya berapa? Persentasenya 100%. Atau kalau misalkan tadi ada madrasah Bapak Ibu yang dia cukup sampai 80% saja. Karena di Juknis itu boleh hanya 80% atau 90%. Maka disesuaikan datanya ya. Jangan sampai SPTJB itu tidak sesuai dengan BKU. Di BKU dia tidak realisasi 100%, tapi SPTJB-nya 100%. Nah, ini keliru Bapak Ibu, ya. Harus disesuaikan, ya. Jadi kalau memang di BKU-nya atau di LPJ-nya tidak 100%, ya berarti di SPTJB tahap 1 tidak 100%. Harus diperhatikan. Berarti ada sisa dana di sini, ya. Kemudian Bapak Ibu tanda tangan oleh kepala madrasah di atas materai 10.000, ya. Nah, selanjutnya buat SPTJB untuk tahap 2. Formatnya sama, hanya di bagian dengan ini menyatakan itu yang poin pertama sampai dengan bulan Desember. Karena periode tahap 2 itu Juli sampai Desember. Periode tahap pertama Januari sampai Juni. Nah, sampai dengan bulan Desember, Bapak Ibu telah menerima pencairan dana BOS tahap 2 dengan nilai bantuan sebesar 34.100.000 ini dengan rincian A. Jumlah total dana yang diterima sekian 34.100.000. Jumlah total dana yang dipergunakan 34.100.000. Total sisa dana 0. Persentase jumlah dana BOS 100%. Nah, ini berarti Bapak Ibu menggunakan 100%. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan LPJ dan BKU-nya. Kalau memang tidak 100% ya tidak 100%. Tinggal dikembalikan ke kas negara sisanya itu. Ya, nanti tetap dibuatkan tanda tangan di atas materai. Ya, nah ingat Bapak Ibu, materainya ini harus berbeda dengan materai sebelumnya. Jangan sampai Bapak Ibu materainya yang di tahap 1 dicabut, kemudian ditempel kembali di tahap 2. Nah ini Bapak Ibu mohon tidak berbuat seperti itu. Karena yang namanya materai itu pengesahan. Ya, pengesahan dokumen. Ya, jadi di situ ada yang namanya apa namanya nomor materai itu ada. Jadi bisa kita tahu mana materai yang ditempel berkali-kali. Itu karena bisa lihat di nomor materainya itu. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu berbuat seperti itu. Kemudian tanda tangan di atas tempel kemudian dicap. Ya, kemudian dicap. Nah, itu. Nah, ini kalau dilihat dari dokumen ini yang tahap 2 ini tidak distempel nih. Nah, ya. Nah, ini juga kalau dilihat di apa di materainya Bapak Ibu, ini kemungkinan materainya ini menggunakan materai yang sama antara tahap 1 dengan tahap 2. Ini kalau kita lihat nomor referensinya ini 01A X sekian belakangnya 116. Ini juga sama nih. 01A X belakangnya ini kalau tidak salah 501 116 juga ini. Nah, ini tidak distempel. Ini ada bekas stempelnya nih materai kalau kita lihat nih. Nah, ini kemungkinan materai ini dicabut di tahap 1 baru ditempel di tahap kedua. Ini yang perlu Bapak Ibu jangan sekali-sekali dibuat seperti ini, ya. Karena kalau sampai tim BPK ketahui seperti ini, maka ya Bapak Ibu ya pasti akan mendapatkan sesuatu, ya. Nah, jadi
mohon praktek-praktek seperti ini jangan dilakukan ya. Jadi eh, belikan materai. Toh di Dana Bos boleh Bapak Ibu belikan materai kan? Ya. Nah, ini dibuat dokumen SPTJB-nya seperti itu. Ya. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu membuat dokumen SPTJB itu sesuai format, kemudian dibuat tahap 1 dan tahap 2, kemudian memperhatikan isian nilai dana di SPTJB itu memperhatikan LPJ dan BKU tentunya. Dan pastikan dokumen itu di-print, kemudian ditandatangani di atas materai, materai 10.000, materainya harus berbeda antara satu SPTJB, kemudian setelah itu distempel, baru di-scan. Ya. Jangan Bapak Ibu dibuatkan di Word, tempel tanda tangan, tempel materai, baru print PDF. Itu sangat salah Bapak Ibu. Jadi dokumennya di-print, ditempel materai, ditanda tangan, distempel, baru di-scan. Ya. Nah, itu harus diperhatikan. Selanjutnya, yang ketiga terkait dengan BKU, buku kas umum. Ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu untuk BKU, Bapak Ibu mengupload BKU. Ya, tentunya BKU yang Bapak Ibu ambil dari aplikasi Erkam. Ya, kalau memang Bapak Ibu tidak ada di aplikasi Erkam, coba dibuatkan manual sesuai dengan formatnya. Nah, ini kalau kita coba bandingkan nih ya, BKU dengan LPJ tadi, ya. BKU dengan LPJ tadi. Nah, ini ya. Nah, kita coba lihat di sini Bapak Ibu. Di BKU ini bulan Januari ini tidak ada transaksi sama dengan LPJ. LPJ bulan Januari ini ya juga tidak ada transaksinya. Oke, sama. Kemudian di BKU bulan Februari juga sama nih, tidak ada transaksi nihil. Kita lihat LPJ bulan Februari juga tidak ada transaksi nihil, sama berarti. Kemudian di BKU bulan 3 Maret ini juga sama, tidak ada transaksi. Ya, ini juga sama nih. LPJ bulan Maret tidak ada transaksi. Kemudian di BKU bulan April ini sudah ada transaksi nih, ya. Ada terima dana tahap 1 34.100.000 di penerimaan. Maka di LPJ penambahan 34.100.000. Oke. Kemudian pengurangannya kita lihat sampai di terakhir. Ini internet tunggu ada yang sudah saya buka. Oh ini. BKU. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Ini BKU bulan April ya. BKU bulan April ini ada terima dana 34.100.000 ya di LPJ-nya ini 34.100.000. Kemudian pengurangannya kita lihat sampai di akhir. Oh, tidak ada jumlahnya ya. Nah, jadi pengurangan ini Bapak Ibu silakan dijumlahkan seluruh totalnya. Nanti kita lihat saldonya di sini ya, seluruh total pengeluaran ini Bapak Ibu jumlah. Kemudian di sini kecuali dengan pindah buku ya. Ini pindah bukunya dikeluarkan, hanya pembayaran dan pembelian saja. Nah, saldo akhir bulan April 19.113. Kita lihat
Di sini saldo akhirnya benar 19.113. Pengurangannya totalnya 14.987. Kemudian kita lihat lagi dia punya bulan Mei, ya. Bulan Mei ini tidak ada penerimaan, ya. Kita lihat saldo akhirnya bulan Mei. Nah ini 13.653.000. Kita lihat saldo akhir bulan Mei, ya, 13.653.000. Benar ya. Jadi tidak ada penambahan. Ini saldo awalnya. Ini pengurangannya 5.460. Saldo akhirnya 13.653.000. Kemudian bulan Juni. Kita lihat di BKU bulan Juni lagi. Ya. Ini BKU bulan Juni. Ini juga tidak ada penerimaan. Kita lihat saldo akhir bulan Juninya. Nah ini. Saldo akhir bulan Juninya 0. Ya. Nah, maka sesuai dengan LPJ tadi. Saldo akhir bulan Juninya 0. Ya. Jadi kita cocokkan tuh antara BKU dengan LPJ kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bulan Juli. Kita lihat lagi BKU bulan Juli. Bulan Juli ini tidak ada transaksi. 0. Maka benar di Juli tidak ada transaksi 0. Bulan Agustus juga tidak ada transaksi. Kita lihat di BKU. Bulan Agustus juga tidak ada transaksi. Kemudian di BKU bulan September. Ini juga kita lihat. Di BKU bulan September juga tidak ada transaksi. Nah, di bulan Oktober baru ada transaksi. Kita lihat di BKU. Bulan Oktober ini ada penambahan 23 juta sekian. Ya, kita lihat di LPJ betul 23 juta sekian. Kemudian kita lihat pengurangan dan saldo akhirnya. Nah, di saldo akhir bulan Oktober ini. Nah ini 4.364.000. Nah di LPJ kita lihat saldo akhirnya benar sesuai 4.364.000 dengan pengurangan senilai 19.165.000. Ya. Kemudian di bulan November kita lihat BKU bulan November. Ya. Di sini bulan November ada penambahan nih 10.571.000. Nah di sini juga saldo akhirnya 11.035.000. Kita lihat tadi November penambahannya 10.571.000. Kemudian ada pengurangan, ada saldo awal, saldo akhirnya 11.035.000. Sesuai. Nah, kemudian di bulan Desember. Di sini bulan Desember ya. Ini bulan Desember ya. Ini pindah buku ya. Jadi tidak dihitung sebagai penambahan ya. Ini pindah buku tidak itu sebagai penambahan. Kemudian ini dia punya saldo akhirnya di bulan Desember ini sudah 0 ya. Saldo akhir bulan Desember ini sudah 0 nih. Ya. Jadi di sini saldo akhirnya Desember sudah 0. Kemudian di LPJ-nya juga sudah 0. Nah, 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 kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian, di LPJ, di BKU ini sudah selesai sebenarnya, sudah 0, maka silakan Bapak Ibu tinggal melengkapi saja permintaan data LPJ-nya. Ya, nah karena ini sudah sesuai nih, kecuali ada minus di sini, ada yang masih sisa dana, di sini sudah sesuai nih. Nah kalau seperti ini, silakan Bapak Ibu tinggal melengkapi data, ya.
Nah, di sini tadi nih, ya. Sudah Bapak Ibu silakan upload BKU-nya, ya. Nah, makanya kalau BKU yang dari aplikasi Erekam, ya insya Allah itu bisa diterima ketimbang BKU yang manual. Karena ini sudah jelas dari aplikasi Erekam. Kenapa saya bilang ini jelas dari aplikasi Erekam? Karena ini BKU tahun 2022, tapi tercatatnya tanggalnya Februari 2023. Nah, ini berarti eh, memang di print dari aplikasi karena tanggalnya tidak sesuai. Ya, karena di aplikasi itu tidak bisa kita tentukan tanggal. Jadi kapan Bapak Ibu cetak, itu tanggal yang tertera. Tidak bisa Bapak Ibu rubah-rubah. Makanya sangat kelihatan bahwa ini di tanggal 2 Februari 2023 baru dicetak oleh madrasah. Jadi ini memang dicetak dari aplikasi. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang untuk madrasah ini dan juga madrasah-madrasah lain tentunya yang sudah melakukan pelaporan LPJ ini di tahun lalu, bahkan di tahun 2023 juga sudah, maka eh, di statusnya di sini, ya, statusnya di sini, ini surat pernyataannya ditolak. Nah, ini kemungkinan masih ada kekurangan, ya, kekurangan berkas, ya, masih ada kekurangan berkas yang perlu dilengkapi. Nah, begitupun yang kalau yang LPJ ini, ya ini berarti belum dicek, ya, belum dicek. Nah, intinya semua madrasah silakan melengkapi LPJ-nya, ya, kecuali yang mau menyetorkan ke kas negara. Nah, di sini yang kurang di sini Bapak Ibu, ada satu menu baru yaitu terkait dengan dokumen SPJ, ya. Dokumen SPJ 1 tahun anggaran. Nah, ini lampirkan bukti fisik penggunaan dana. Nah, berarti yang dilampirkan ini adalah kwitansi pembelian maupun kwitansi pembayarannya, ya, beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, jadi contoh di madrasah ini, ya, kalau kita lihat BKU tadi, nah untuk eh, membuat dokumen SPJ ini perlu Bapak Ibu buat secara rapi, Bapak Ibu, ya. Maksudnya seperti apa? Secara rapi, Bapak Ibu buatkan per transaksi, ya, per bulan per transaksi. Ya, contoh bulan Januari kosong, berarti SPJ Januarinya tidak ada, ya. Nanti dibuat di satu lembar ditulis bahwa SPJ Januari nihil, gitu aja. Kemudian Februari juga sama, SPJ Februari nihil. Kemudian Maret sama, SPJ Maret nihil, ya. Kemudian yang keempat ini SPJ April, ya, di kertas putih SPJ April, kemudian lampirkan sudah kwitansinya. Nah, pertama lampirkan nih, ya, sesuai dengan BKU, ya. Kalau terkait dengan penerimaan, Bapak Ibu lampirkan apa? Fotokopi buku rekening, ya. Fotokopi buku rekening, ya, untuk terkait dengan penerimaan ini. Fotokopi buku rekening bank pada saat uang itu masuk, ya, pada saat Bapak Ibu terima uang itu. Kemudian untuk pembayaran, ya, contoh ini, pembayaran biaya perjalanan dinas 500.000. Nah, ini Bapak Ibu lampirkan kwitansi pembayaran yang nilainya 500.000 itu. Ya, tulis, ya, tulis nomor 4, ya, karena di BKU-nya sini nomor 4, ya. Nah, supaya yang periksa juga enak nih. Ya, ini nomor 4, ya. Nah, tadi yang penerima nomor 1, ya. Nah, kemudian lampirkan lagi nih. Dibayarkan honor rutin 1.050.000. Lampirkan kwitansi pembayaran honor rutinnya. Tulis di depannya nomor 5. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Ini lagi. Nah, ini lagi. Kalau misalkan pembayaran honor rutin ini dalam satu kwitansi, ya.
karena orangnya sama ini. Contoh ini kan 3 orang nih. Ya. Misalkan ini kemungkinan bulan Februari, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Karena dana masuk bulan April berarti kan bayarnya Januari, Februari, Maret kan. Kalau kwitansinya terpisah-pisah silakan dipisah-pisah. Kalau kwitansinya digabung tinggal dibuat keterangan. Ini BKU nomor 5, 6, 7. Misalkan di sini juga 8, 9, 10, 11. Ya, sehingga nanti pemeriksa yang periksa dokumen SPJ Bapak Ibu jelas. Oh ini BKU nomor sekian, ini kwitansinya ini. Nah begitu. Ya, kalau yang untuk honorut ini kemungkinan satu kwitansi ya dibuat penomorannya nomor sekian sampai sekian. Kemudian contoh ini, nomor 17, dibayarkan tagihan air 300.000. Lampirkan kwitansi pembayaran airnya, ya. Tulis nomor 17. Begitu seterusnya Bapak Ibu, ya, sampai selesai bulan April. Ya, dilampirkan seluruh kwitansinya sampai selesai bulan April, ya. Kemudian kalau bulan Mei buat lagi kertas kosong. SPJ bulan Mei. Nah, baru tulis lagi nomor 1. Kwitansi air 75.000. Ya. Kemudian nomor 2, kwitansi honor rutin. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi perhatikan penomoran di BKU. Supaya apa? Orang yang periksa dokumen Bapak Ibu itu tidak susah. Ya. Dengan kalau dia mudah memeriksa, maka dia ini dokumennya sudah bagus nih, sudah lengkap ini. Nah, itu lebih membantu pemeriksaan. Sehingga, tapi kalau Bapak Ibu acak-acakan, nah itu yang repot. Kalau dia kurang sabar ya, selesai sudah Bapak Ibu. Ya, jadi dibuat secara runut sesuai dengan penomoran di BKU. Ya, jadi dibuat seterusnya Bapak Ibu. Seluruh kwitansi itu dibuat sampai di bulan Desember. Ya, sampai di bulan Desember untuk mereka periksa itu. Ya, karena di sini dimintanya ini Bapak Ibu, dokumen SPJ 1 tahun anggaran. Ya. Jadi caranya dokumen SPJ yang asli tadi yang punya Bapak Ibu, ya, yang Bapak Ibu sudah punya kan pasti disimpan itu. Tahun anggaran 2022 itu pasti disimpan, ya. Nah, itu Bapak Ibu simpan, ya. Ambil kembali dokumen SPJ 2022, urutkan, ya. Jadi langkahnya begitu. Ambil dokumen SPJ-nya, urutkan dulu sesuai dengan BKU, sesuai dengan transaksi BKU. Oh, ini bulan Januari punya, ini Februari, Maret, ini kan nihil. Oh, ini bulan April. Ini nomor 1 di BKU bayar apa? Nah, kita taruh di depan. Kita kasih nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, seterusnya sampai bulan April selesai. Nah, kemudian ambil lagi yang bulan Mei punya. Begitu, diurutkan nomor 1 sampai terakhir. Bulan Juni, nomor 1 sampai terakhir. Kemudian Juli tidak ada, nihil. Agustus tidak ada, nihil. September tidak ada, nihil. Oktober ada. Ada penerimaan. Mana ini buku rekening? Fotokopinya diisi nomor 1. Terus transaksi nomor sekian. Jadi diurutkan sesuai dengan penomoran di BKU. Memudahkan si pemeriksa. Ya. Nah, kalau sudah diurutkan, di-scan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu scan. Ya. Mohon di-scan itu dengan alat scan yang rapi. Ya, alat scan yang rapi. Kalau memang tidak ada alat scan yang rapi, Bapak Ibu bisa manfaatkan aplikasi Cam Scanner di HP. Tetapi pastikan itu eh, terbaca dengan jelas ya. Jangan terpotong, jangan kusam, jangan tidak jelas, harus terbaca dengan jelas. Ya. Kalau sudah di-scan, Bapak Ibu silakan upload di sini. Ya. Silakan di-upload. Silakan di-upload di sini Bapak Ibu, ya. Nah, di sini. Ya. Silakan di-upload di sini. Nah,
Di sini ternyata ukurannya 10 MB. Ya. Kalau misalkan ini data 1 tahun anggaran punya nih. Kalau misalkan ternyata hasil scan Bapak Ibu itu seluruh dokumennya itu ternyata itu melebihi 10 MB, ya, melebihi 10 MB, maka Bapak Ibu silakan Bapak Ibu upload dokumen tersebut itu ke Google Drive terlebih dahulu, ya, upload ke Google Drive. Ini Bapak Ibu, jadi eh, kalau misalkan 10 MB itu ternyata kurang, maka Bapak Ibu bisa mensiasatinya dengan cara seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi masuk ke akun Google-nya Bapak Ibu, ya. Kemudian pilih Drive, ya. Pilih Drive. Setelah berhasil Drive, ya, Bapak Ibu klik di sini baru, ya. Buat folder baru, ya. Buat folder baru. Oke, masukkan foldernya SPJ TLHP BOS ya 2022 baru madrasah apa? Misalkan tadi MTS Kolipadan ya. Nah, jadi SPJ TLHP BOS 2022 MTS Kolipadan. Buat ya. Nah, kalau sudah ada foldernya yang Bapak Ibu buat, kemudian masuk upload file yang Bapak Ibu sudah scan. Ya, misalkan contoh Bapak Ibu sudah scan ya. Misalkan ini ya ini sekedar contoh ya. Bapak Ibu sudah scan dokumennya, kemudian Bapak Ibu upload ya. Nah, kalau bisa supaya lebih rapi ya, ini SPTJB, kemudian BKU ya. Itu Bapak Ibu mau diupload juga bisa. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu buat folder. Ya, folder baru. Ini SPJ bulan April. Ya, karena Januari, Februari, Maret kan nihil. Ya, kemudian SPJ Mei. Ya, sesuai dengan yang tadi. Ya, kemudian SPJ Juni. Ya, nah, selanjutnya Juli, Agustus, September itu kan nihil. Berarti SPJ Oktober. Ya, jadi disesuaikan dengan tentunya dengan SPJ-nya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian buat lagi ya, buat lagi SPJ November. Ya. Baru selanjutnya SPJ Desember. Ya. Nah, kalau sudah, silakan Bapak Ibu upload. Misalkan yang tadi kwitansi-kwitansi di bulan April, ya, Bapak Ibu upload di sini. Masuk folder SPJ April, upload, upload file, ya, masukkan file-file yang tadi, ya, contoh, ini contoh ya. Nah, begitu, ya. Kemudian selanjutnya pergi lagi ke SPJ Mei. Upload lagi filenya. Ya. Nah, setelah itu pergi lagi SPJ Juni sampai ke SPJ Desember. Jadi diupload semuanya itu Bapak Ibu. Ya. Supaya teratur dokumennya Bapak Ibu sehingga yang periksa juga mempermudah. Ya. Kalau sudah, nah kuncinya di sini Bapak Ibu. Di bagian SPJ ini Bapak Ibu klik, ya. Bapak Ibu keluar di drive saya. Di bagian SPJ ini Bapak Ibu klik. Ya. Kemudian di titik 3. Ya. Bapak Ibu klik bagikan. Ya. Jadi di bagian sini SPJ yang folder pertamanya. Di bagian titik 3 di sini. Bapak Ibu klik. Kemudian pilih bagikan.
Ya, ingat, pilih bagikan. Supaya apa? Supaya si pemeriksa bisa akses file yang Bapak Ibu upload tadi. Kalau Bapak Ibu tidak bagikan, maka si pemeriksa tidak bisa mengakses dokumen yang Bapak Ibu sudah susah payah buat, upload, tapi tidak bisa dibaca juga. Nah, klik bagikan. Kemudian nanti kalau sudah, di sini akses umumnya yang defaultnya dibatasi, pilih yang siapa saja yang memiliki link. Ya, siapa saja yang memiliki link. Pilih yang itu. Ya, sekali lagi di sini pilih centang yang siapa saja yang memiliki link. Ya, kalau sudah di sini aksesnya sudah siapa saja memiliki link, maka di sini pilih salin link. Ya, klik salin link. Oke, salin link. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal masuk ke Microsoft Word, ya. Buka file Microsoft Word, ya. Lalu Bapak Ibu tulis dokumen SPJ, ya, TLHP BOS Madrasah tahun anggaran 2022, Madrasah, ya, MTS Nur Padan, ya, dapat diakses pada link Google Drive berikut ini. Ya, maka paste link yang tadi itu. Ya, Bapak Ibu ya. Dipaste link yang tadi. Ah, begitu. Nah, sudah. Nah, kemudian ini Bapak Ibu bisa simpan filenya, ya. Ya, karena karena yang diminta di upload itu file PDF, Bapak Ibu bisa print PDF, ya. Nah, semua laptop pasti sudah ada yang namanya Microsoft Print to PDF. Klik print, print Microsoft Print to PDF, print, ya. Nanti ini SPJ, ya, kasih nama SPJ TLHP BOS 2022, ya. Nah, ini save, ya. Nah, sudah. Kalau sudah, nanti di bagian yang kita sudah ini muncul seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini SPJ TLHP BOS. Linknya sudah ada. Nah, berkas ini yang Bapak Ibu nanti silakan di-upload, ya, di-upload di sini, ya, di sini. Nah, silakan Bapak Ibu upload di sini, ya. Nah, di sini masuk upload file yang dokumen 1 itu. Karena memang yang diminta SPJ-nya 1 tahun itu kemungkinan besar itu 10 MB ini tidak cukup, ya. Tetapi kami sudah coba laporkan ke pusat, ya. Kami sudah laporkan ke pusat untuk bisa menambah ukurannya, ya, menambah kapasitasnya agar jangan dikasih hanya 10 MB, ya. Kalau memang nanti pusat menyetujui agar tidak lagi hanya 10 MB, misalkan sampai dengan 1 giga, itu saya rasa cukup. Tinggal Bapak Ibu silakan upload, ya. Dokumen yang tadi Bapak Ibu sudah scan langsung ke sini. Tetapi kalau memang misalkan hanya 10 giga, ya, hanya 10 MB, nah ini yang Bapak Ibu pasti kesulitan. Karena kalau dikasih kecil ukurannya, itu nanti apalagi kalau Bapak Ibu pakai scan yang cam scanner itu pasti bubar sudah, buyar, ya, tidak jelas sudah, ini tidak jelas terbaca. Jadi lebih aman pakai link Google Drive itu, seperti yang saya ajarkan tadi, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu upload, LPJ sudah Bapak Ibu upload, SPTJB sudah Bapak Ibu upload, BKU sudah, SPJ 1 tahun juga sudah, Bapak Ibu langsung ke klik tahapan selanjutnya. Ya.
Nah, di sini tahapan selanjutnya, di sini akan muncul nih keterangan lengkap, 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 ya. Karena sebelumnya Bapak Ibu kan sudah upload nih, jadi sudah lengkap. Nah, yang ini belum, karena tadi kan kita memang belum upload, ya. Nah, nanti kan biar madrasah sendiri yang upload. Nah, nah di sini akan ada keterangan nih, ada satu berkas persyaratan yang belum Anda lengkapi. Nah, lengkapi dulu. Tadi di bagian yang keempat itu. Setelah sudah dilengkapi, nanti statusnya di sini sudah lengkap. Bapak Ibu di sini nanti akan muncul ajukan, ya. Nah, nanti silakan diajukan, ya. Nah, kalau sudah diajukan, maka nanti tinggal kita menunggu verifikasi awal, ya. Jadi verifikasi awal ini adalah verifikasi kelengkapan, ya. Kelengkapan. Tetapi tentunya nanti juga akan diverifikasi oleh tim pemeriksa. Ini baru sekedar verifikasi awal apakah lengkap atau tidak lengkap. Nah, nanti untuk jenjang MI dan MTS, silakan Bapak Ibu hubungi admin BOS Kabupaten Kota untuk mereka lakukan verifikasi kelengkapan. Sudah lengkap atau belum? Dokumen yang diminta itu sudah diupload semua atau belum? Kalau untuk jenjang MA, itu hubungi admin BOS provinsi untuk mengecek kelengkapan berkasnya. Ya, nah, nah itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kalau sudah, berarti tugas Bapak Ibu selesai untuk yang di madrasah. Sekarang kita akan sampaikan tugas yang Bapak Ibu di Kabupaten Kota dan di Kanwil untuk melakukan verifikasi awal. Ya, nah. Oh ya, itu baru yang pertama ya. Sekarang sebelum ke kabupaten kota, kita yang kedua dulu. Yang kasusnya mengembalikan ke kas negara. Nah, kalau yang kasusnya mengembalikan ke kas negara, maka di bagian temuan bos, pilih yang ini. Ya, setor bukti pengembalian ke kas negara. Kalau Bapak Ibu sudah sebelumnya melakukan penyetoran. Karena kan pastikan Bapak Ibu kan pasti ini temuan sudah lama. Kemungkinan kalau sudah store langsung disetor bukti pengembalian ke kas negara. Tetapi kalau ternyata memang Bapak Ibu belum setor, maka Bapak Ibu lakukan di sini dulu pengajuan pembuatan kode billing. Kalau Bapak Ibu belum store ya. Ya, jadi perhatikan, jangan sampai Bapak Ibu store 2 kali atau pengajuan kode billing 2 kali. Ya, kalau Bapak Ibu sudah store, maka langsung klik setor bukti pengembalian ke kas negara. Tapi kalau belum sama sekali setor, ya, misalkan Bapak Ibu memang di LPJ-nya itu ya memang Bapak Ibu sudah yakin tidak bisa lagi di LPJ kan, memang ada sisa. Maka Bapak Ibu silakan store, misalkan begitu. Ya, atau ya Bapak Ibu sudah store ke kas negara saja. Maka Bapak Ibu klik ini, pengajuan pembuatan kode billing. Klik. Ya. Nah, di pengajuan pembuatan kode billing ini Bapak Ibu isi nih. Data madrasahnya. Nah, pastikan ini yang penting Bapak Ibu, email. Ya. Pastikan email ini diisi dengan benar. Karena nanti bukti tagihan pengembalian ke kas negara itu PNBP-nya akan dikirim ke email ini. Jadi pastikan email ini bisa dibuka Bapak Ibu. Jangan sampai emailnya Bapak Ibu salah isi, ternyata kok kode billingnya tidak muncul-muncul, ternyata emailnya yang salah. Jadi harus perhatikan nih email yang benar nih. Supaya ketika pusat kirim tagihannya bisa masuk. Ya. Nah, masukkan ini nominalnya ya, sesuai dengan yang tertera. Ya, sesuai dengan yang tertera di tagihannya. Contoh tadi misalkan madrasah ini nih. Nah, misalkan madrasah ini Mas Darul Falah Dulolong. Ya, sisanya 304.000. Sudah 304.000 ini saya store saja. Nah, berarti tinggal dia masuk ke aplikasinya, ya, dia masuk ke aplikasi ini. Kalau dia sebelumnya belum store, maka pengajuan pembuatan kode billing, kemudian masukkan datanya, masukkan nominalnya 304.000. Baru
selanjutnya klik kirim pengajuan. Ya, kirim pengajuan. Nah, setelah Bapak Ibu klik kirim pengajuan, Bapak Ibu kemudian secara waktu, ya mungkin beberapa jam kemudian atau besoknya atau malamnya, itu silakan Bapak Ibu lihat di email. Ya, email yang Bapak Ibu input ini. Sudah masuk tidak tanda bukti yang dikirim dari pusat, tanda bukti PNBP-nya. Kalau sudah masuk, maka dari tanda bukti itu silakan Bapak Ibu pergi setor ke bank. Ya, berdasarkan tanda bukti yang Bapak Ibu sudah terima. Setor ke bank bisa, ke kantor pos bisa, atau ke tempat-tempat yang memang bisa dibayarkan setoran ke kas negara. Ya, kalau sudah Bapak Ibu setor, sudah bayarkan, sudah memiliki bukti resi, ya, maka Bapak Ibu nanti bisa masuk ke sini. Menu temuan bos, setor bukti pengembalian ke kas negara. Ya, nah ini, setor bukti pengembalian ke kas negara. Bapak Ibu silakan isi datanya secara lengkap. Ya, nah ini saya ada contoh, misalkan salah satu yang setor ke kas negara. Ini yang, nah ini. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah ini salah satu madrasah temuan 2022 juga yang sudah setor ke kas negara. Ya, nah ini datanya tidak masuk lagi karena dia sudah setor dianggap selesai. Nah ini tanda terima setoran pajak ini yang bentuknya seperti ini. Ya, kemudian Bapak Ibu store di sini nih. Isi dulu nih. Nominalnya berapa? Ya, ya. Kemudian tanggal pembayarannya berapa? Ya. Kode billingnya berapa? NTPN-nya berapa? NTB-nya berapa? Nah, itu bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Ini NTB, NTPN-nya, ya. Kode billingnya, nomor resinya, ini semua ada di sini. Ya. Nah, kalau sudah, ya, ini bukti resinya sudah, Bapak Ibu masuk di tahapan selanjutnya. Baru Bapak Ibu upload, ya, unggah bukti unggah tadi, ya, ambil file, pilih sudah bukti yang tadi, ya, bukti yang tadi. Nah, ini kan sebagai contoh, ya, bukti tadi contoh, upload. Kalau sudah, tahapan selanjutnya lagi. Nah, di sini kalau sudah Bapak Ibu upload, nanti di sini keterangannya sudah selesai. Nah, tapi kalau Bapak Ibu belum upload, nanti di sini keterangannya belum. Ya, nanti kalau sudah selesai berarti selesai. Ya. Nah, itu. Jadi ada yang terkait dengan pelaporan LPJ, ada yang terkait dengan penyetoran ke kas negara. Ini harus diperhatikan secara seksama Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk yang di madrasah Bapak Ibu. Sekarang untuk yang di kabupaten. Nah, ini kita coba keluar. Nah, ini saya coba login di akun provinsi. Ya. Nanti Bapak Ibu di kabupaten kota tentunya juga sudah punya akun masing-masing ya. Nah, kalau ada kabupaten kota yang akunnya sudah tidak ada, coba silakan dilaporkan ke saya untuk saya koordinasikan ke kabupaten kota, ke provinsi, ya. Dan saya juga punya bisa mengecek di sini di menu akun Kan Kemenak nih, ya. Nah di sini bisa saya cek. Nah jadi kalau ada yang tidak punya bisa disampaikan ke saya, khusus kabupaten kotanya ya. Kalau madrasah kan bisa pakai akun SSO EMIS tadi. Nah di sini Bapak Ibu bisa ini contoh di akun Kanwil. Juga di akun kabupaten. Tadi kan kalau MA di Kanwil, MIMTS di kabupaten. Itu harus diperhatikan. Nah, masuk ke sini. Data temuan bos. Ya. Nah, ini data temuan bosnya. Ada menu data temuan bos. Ini muncul nih. Daftar-daftar madrasah yang
ada temuan bosnya. Bisa Bapak Ibu lihat di kabupaten kota masing-masing. Di sini ada setor bukti tindak lanjut temuan bos. Ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan nih. Nah, ini ada sudah statusnya nih diterima ya. Ini karena yang kemarin di 2024 kan kita sudah kerja sebenarnya ini. Ya. Nah, hanya ada kekurangan. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik nih verifikasi. Ya. Nah, ini ada keterangan nih, Kanwil Provinsi memverifikasi jenjang MA, Kabupaten Kota memverifikasi jenjang MI MTS. Sedangkan untuk pengembalian ke kas negara diverifikasi oleh Ditjen Pusat. Jadi kita ini memverifikasi yang LPJ-nya. Ya. Jadi klik di sini verifikasi. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kita verifikasi muncul seperti ini, ya. Nah, ini keterangannya Anda hanya dapat memverifikasi LPJ jenjang MA. Nah, ini karena ini MI. Saya coba MA di sini. Nah, coba ini MA. Nah, ini MA dokumen yang diunggah. Ini kita cek nih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu di kabupaten ngecek nih MI MTS-nya. Contoh ini unggah LPJ. Ya, ini LPJ-nya. Ya, LPJ. Kemudian SPTJB. Ya, dicek nih. Ya. Kemudian BKU. Nah, ini belum di-upload. Nah, minta mereka upload. Dokumen SPJ belum ada. Minta mereka upload. Ya. Kemudian verifikasi. Nah, di sini belum lengkap. Nanti tinggal diverifikasi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon kerjasama kita bersama. Memang sesuai dengan surat kita dibatasi sampai tanggal 13 besok. Ya. Jadi silakan diupayakan sampai selesai. Kalau bisa besok selesai, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya kita tetap lanjut, Bapak Ibu ya, tetap diarahkan madrasah untuk tetap selesaikan ya. Karena tadi di surat pusat kalau tidak selesai itu akan ditunda dana bosnya sampai dia selesai. Jadi silakan diselesaikan. Nah, khusus kepada yang ini yang mana ini? Nah, ini yang temuannya 100 juta ini ya. Ini kan kemungkinan besar adalah terkait dengan dana bos afirmasi 3T yang waktu itu ada penerimaan penyaluran ke beberapa madrasah saja yang masuk dalam daerah 3T, tidak semua, itu senilai 100 juta. Sehingga nanti dokumen yang diupload adalah dokumen bos reguler plus yang 100 juta itu. Jadi contoh LPJ, ya LPJ-nya digabung. Ya. Jadi misalkan LPJ di bulan Desember, karena dana itu masuk di bulan Desember, maka dia masuk di Desember. Ya. Kemudian BKU-nya juga masuk di Desember. Kemudian SPJ-nya masuk juga di bulan Desember. Gitu ya, yang 100 juta itu. Ya, jadi selain yang LPJ 100 juta itu juga LPJ regulernya, bos regulernya juga diminta. Jadi bukan hanya yang 100 juta itu, tetapi yang 100 juta dengan LPJ reguler sesuai dengan permintaan yang ada di aplikasi. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita berkembang di sesi tanya jawab.